Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah jiwa yang tenang. Sahabat Kabari, perlu kita memahami bahwa di dalam diri kita ini Tuhan memberikan jiwa dalam hidup kita. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan yang perlu kita sadari adalah ketika keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita ini, yang sering memberikan respon adalah jiwa kita. Dan keputusan-keputusan yang diberikan oleh jiwa kita, itu akan mempengaruhi seluruh keberadaan daripada tubuh kita. Kadangkala kita bisa menjadi bersukacita, dan kadangkala kita bisa menjadi galau, gelisah, khawatir, takut. Itu disebabkan oleh keputusan-keputusan yang diberikan oleh jiwa kita. Dan perlu kita memahami bersama sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, setiap kesulitan yang terjadi, masalah yang terjadi, keadaan-keadaan yang terjadi, semuanya itu akan kita responi. Dan untuk memberikan respon-respon tersebut, nah jiwa kita inilah yang akan memberikan responnya. Tapi perlu kita menyadari kadangkala juga respon yang diberikan jiwa kita adalah membuat keberadaan hidup kita menjadi tidak damai sejahtera, tidak tenang, galau. Dan juga sepertinya kita kehilangan pengharapan. Tetapi perlu kita menyadari bahwa bukan untuk selamanya kita berada dalam titik itu. Sebab masih ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Dan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 7 berkata, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Di sini perlu kita belajar apa yang harus kita lakukan untuk membuat jiwa kita tenang. Di sini perlu kita memahami, untuk membuat jiwa kita tenang kembali, kita yang harus mengatakannya kepada jiwa kita. Kita yang harus memperkatakan kata kepada jiwa kita. Di sini perlu kita memahami bersama bahwa keadaan jiwa kita yang tidak tenang, kita yang tahu. Keadaan jiwa kita yang sedang gundah gulana, kita yang tahu. Keadaan jiwa kita yang sedang gelisah, kita yang tahu. Keadaan jiwa kita yang sedang khawatir, kita yang tahu. Keadaan jiwa kita yang sedang takut, kita yang tahu. Dan untuk mengatasi ini semuanya, kita juga yang harus berkata kepada jiwa kita, "Kembalilah tenang, hai jiwaku." Perkataan dari diri kita sendirilah yang akan membuat diri kita itu bisa tenang kembali. Perkataan dari diri kita sendirilah yang membuat kita tidak hidup dalam kegelisahan. Perkataan dari dalam diri kita terhadap jiwa itu membuat kita kembali hidup dalam damai sukacita. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita untuk menguasai jiwa kita terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata atau sebelum kita memberi respon terhadap keadaan, masalah, situasi yang sedang terjadi. Ketika kita bisa menguasai keberadaan jiwa kita, kita berkata tenang kepada jiwa kita, maka ketika setiap keadaan apapun yang terjadi, kita akan memberikan respon yang baik terhadap semua situasi itu. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, perlu kita untuk bisa tetap tenang, jiwa kita bisa tetap tenang, oleh karena kita senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita lah yang akan senantiasa menuntun kita untuk bisa menenangkan jiwa kita dan memberikan kuasa bagi kita untuk bisa berkata kepada jiwa kita, "Tenanglah hai jiwaku." Maka jiwa kita tenang oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam perkataan kita dan di dalam hidup kita. Dan yang kedua dikatakan di situ, ingatlah kembali segala perbuatan baik Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ini yang kedua yang membuat jiwa kita tenang kembali. Kita harus mengingat kembali segala perbuatan baik yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Segala perbuatan-perbuatan baik ini akan membuat ketenangan dalam diri kita, akan membuat ketenangan dalam jiwa kita, akan membuat kita kembali bisa tenang menghadapi situasi, membuat kita bisa tenang dalam menghadapi setiap masalah, kesulitan, ataupun apapun yang saat ini sedang kita alami, karena kita bisa mengingat kembali
Tuhan kita itu sangat baik dalam kehidupan kita. Bahkan ada banyak perbuatan-perbuatan baik yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu perlu kita ingat kembali. Dengan kita mengingat kembali semua perbuatan-perbuatan baik yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, bahkan mujizat-mujizat, bahkan pertolongan-pertolongan, bahkan keselamatan-keselamatan, berkat-berkat yang berlimpah yang pernah Tuhan berikan dalam hidup kita, itu perlu kita ingat kembali. Dengan kita mengingat kembali, maka fokus daripada pikiran, perasaan, dan kehendak kita, fokus daripada jiwa kita sedang diarahkan oleh Roh Kudus kepada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang empunya kehidupan kita, Tuhan yang empunya masa depan kita, Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, dan Tuhan yang sanggup untuk memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, supaya jiwa kita kembali tenang. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah serahkanlah pada Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan keberadaan daripada hidup kita. Kita menyerahkan kepada Tuhan setiap situasi kondisi yang sedang terjadi. Kita menyerahkan kepada Tuhan hal-hal apapun yang saat ini kita hadapi, dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam pengertian penyerahan ini adalah bukan hanya kita berkata-kata, tetapi diikuti dengan tindakan kita. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membawa kita keluar dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit yang sedang ada dalam tubuh kita. Bahkan kita akan sehat kembali, pulih kembali, kuat kembali. Dan kita percaya selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan, selalu ada berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dahulu, sekarang Tuhan menolong kita, bahkan untuk hari-hari ke depannya juga Tuhan pasti akan senantiasa menolong, memberkati, memberikan jalan keluar, dan memberikan pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, bahkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, yang perlu untuk kita lakukan adalah kita perlu untuk kembali mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan dalam Mazmur 116 ayat 7, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita untuk senantiasa berkata kepada jiwa kita, "Kembalilah tenang hai jiwaku." Dan yang kedua, ingatlah kembali segala perbuatan baik yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, serahkanlah pada Tuhan hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Serahkan pada Tuhan segala sesuatu yang terjadi itu. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong, dan Tuhan pasti bertindak dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar Engkau saat ini Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Biar Engkau Tuhan yang menjamah hati kami, jiwa kami yang sedang gundah gulana, jiwa kami yang sedang tidak tenang, perasaan-perasaan kami yang tidak baik Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu, supaya Engkau yang bertindak, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Berikan shalom-Mu, damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Ajari kami senantiasa Tuhan untuk terus berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, memberikan jalan keluar, pertolongan, dan berkat-berkat berlimpah bagi kami semuanya. Dan bagi kami yang sakit, Tuhan kami percaya masih ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang sanggup melenyapkan segala penyakit kami, menyembuhkan tubuh kami, menyembuhkan jiwa kami, dan memulihkan segala keberadaan hidup kami. Berkat-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Kami yang saat ini menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hal ekonomi, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami, membawa kami keluar dari kesulitan-kesulitan kami dengan jalan keluar yang terbaik dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami percaya kami semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.